بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Kita pada ada spesial tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Telah bersinar syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, junjunganku Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Marga Asia sejati, sanalah akan kewajiban suci, membinakan negara beriman, menjadi tiang utama negara. Telapak kakimu terkekang surga, tangan membangun bangsa. Mari membangun negara, tercipta masyarakat Islam sejati, berubah dunia. Dan selama ini memang kita masih belum pernah mengadakan pembinaan. Dan seiring dengan semakin dipercayanya pencerahan ya. Begitu mungkin Ibu, semoga Allah merahmati acara hari kita ini. Semoga kita mendapatkan sesuatu saja supaya ada Ibu dan juga beberapa yang mungkin perlu kita diskusikan. Bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita.
termasuk pagi ini sudah sering dikontrak sama majelis tabligh dan kekajian ya. Langganan. Majelis-majelis lain yang adik-adik seperti majelis Majelis tabligh dan kekajian itu adalah kepanjangan kata saja besar. Dengan ke LPP itu adalah sebagai figur Aisyah, bukan figur yang lain. Sehingga apa? Pesan-pesan dakwah yang disampaikan ya, karena utusan Aisyah, sehingga tidak boleh sakarnya ada nanti itu seperti itu kan memang beberapa tahun. Jadi kalau saya dulu sekitar tahun 89 sampai akhir 90, terus 2000 2005 sudah 2007 sudah tidak ke sana lagi ya. Itu sudah itu apa pesan-pesan dari Aisyah itu kepada mereka. Oh, figurnya Aisyah itu seperti ini. Nah, jadi ibu-ibu waktu yang saudara kita yang di LB itu untuk kita melakukan pesan-pesan dakwah itu, maka mempelajari garis-garis kebijakan persanikahan itu menjadi penting ya Bu, sehingga bagaimana pesan itu yang sering disampaikan beberapa pimpinan seperti Bu Fauzia, Bu Li, Aisyah menggembirakan ya kan? Ya, jadi yang gembira, jadi ojo dibeda-bedeni. Ciri-ciri orang yang masuk neraka, ya. Jadi kalau dulu saya itu terkesan dengan guru kita itu ya, guru saya itu gini, tidak ada 2 menit setelah sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku biar ya nggak tahu ninggal no sembahyang sholat demi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai. Besoknya lagi aku biar nggak tahu ninggal no poso Senin Kamis, besok kalau lagi besoknya lagi aku biar itu diulang-ulang sampai gini. Oh yolek gak sholat malam itu rasanya kelangan opo gitu. 2 rakaat sebelum subuh itu sudah kali ke portal-portal itu bingung. SMP itu akan melekat di sini. Berikutnya lagi aku biar gak tahu ninggalno, aku bendino gak tahu ninggalno maca Quran, masih saim sak rokok lah istilah dulu ya. Ya gitu-gitu tak wes selesai. Lah apa kita gitu di LP ya enggak. Aku biar itu, wow, sementara lari langsung mulai juga. Podo. Ya. Podo aja kalau boleh. Jadi itu adalah contoh pesan-pesan. Jadi poin aja 1, 2, 3. Dikir supaya kita tentram itu apa? Surat Al-Isra itu yang Al-Nasr. Ya, akhirnya sholat dari dulu bisa sila wasakira Al-Quran apa juga seterusnya, bahwa kita nanti kalau sholat sering apa menambah sholat kita dengan sholat malam kita akan diberikan derajat yang tinggi. Nah derajat itu apa lawan itu gini mas nggak. Jadi nggak usah terlalu daging dan apalagi ibu mau improve macam-macam. Ini ya diimplementasikan. Tapi kita ambil yang standar ya, dan itu ibu sudah pintar semua. Maka dari itu pesan-pesan dari PJA Pekambangan bahwa utusan Aisyah itu harus melekat pada kita masing-masing. Untuk yang iman juga begitu, tempo diatur ya, yang biasa malam teman itu rodok di temponya rodok dipercepat. Rodok di Mars no ya, Mars. Jangan semuanya himne. Ya, kalau himne itu arah-arah. Nah, kemudian ibu-ibu kita memberi masukan itu seperti itu karena apa Bu? Di sana itu lembaga pemerintahan yang pegawainya itu ada 3 shift ya, sampai jam 2 sampai jam 9. Nah, nanti pergantian ke jam 9 itu jam 8 itu mereka sudah harus prepare untuk memberikan pesan-pesan laporan kepada yang jam 9. Tadi ada kejadian ini, namanya Uzlifah misalnya. Tadi melarikan
share. Nah, itu kan laporan. Maka ibu-ibu harus memanage waktu dengan sebaik. Jadi misalnya kita semayanan dengan imam setengah jaman. Ya, itu seperti itu. Atau jam 8 kurang pun boleh. Termasuk ta'awun. Karena satu sel itu kan ada yang mau diajak kerjasama, saling tukaran dan sebagainya. Itu harus kita pahami. Ya, apalagi yang mereka tidak jarang atau sama sekali tidak pernah atau mubalighat yang ada di cabang-cabang. Ya. Yang pertama seperti saya sampaikan tadi bahwa misi kita Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah itu adalah seperti itu. Ya. Kemudian tentang bagaimana ini tak tambahin mohon nanti di perkataannya itu disamakan sehingga antara hari pertama sampai terakhir itu sama. Nanti mungkin bisa dibuat edaran itu disepakati. Misalnya buela nanti yang di sana yang dipakai itu adalah logo aku nggak biasa restoran orang biasanya 443 gue buela boleh ganti ojo buela kalau biasa sampai buela ya. Jadi seperti itu ya. Jadi manut kepada koordinasi atau koordinator yang ada majelis tabligh dan pas mubaligh. Jadi saya nggak boleh misalnya kamu ketua sakarku ya nggak bisa. Kamu kan di sana sebagai putusan dari majelis tabligh dan ketakziah. Jadi misalnya nanti majelis tabligh dan ketakziah menetapkan 2, 2, 2, 3 misalnya, ya itu diikuti. Jangan bikin sendiri. Mohon maaf ya, saya tidak biasa itu jamaah kesel, jamaah itu. Ya, nah itu nanti dikoordinasi. Bunur, iso bunur, loro tentu, aku saya para tentu. Ya wes berak, boleh ganti. Sing iso ngomong gitu loh ya. Nah seperti itu. Dan ibu-ibu untuk mubalighat di mubalighat yang ada di cabang-cabang. Ya. Tolong ibu-ibu, terutama ketua cabang dan majelis tabligh cabang itu memilih mubaligh dan mubalighat yang memang sesuai dengan visi misi Muhammadiyah dan Aisyah. Jangan kemudian mubaligh kita kemarin nggak suka, masa mubaligh utusan Muhammadiyah dan Aisyah, milok lah Muhammadiyah. Lu jelas Muhammadiyah, apa? Yang pasti Aisyah itu kan. Kalau Aisyah ini ngono, boleh aku udah langsung tak tahu pas. Misalnya aku ngawur apa? Misalnya saya disuruh, aku nggak ngerti visi Muhammadiyah, pokoknya sampaikan yang itu mengarah kepada sehingga jamaah itu gak bingung. Ya, jadi ibu kan bisa melihat ini visinya orang ini kemana, jadi bisa menilai. Jadi terutama di pimpinan cabang ini kemana, dan tanya kepada mungkin kepada pimpinan daerah, mungkin kepada apa yang pernah mengundang, karena banyak juga mubaligh dan mubalighat yang laporan ke masyarakat yang lapor ke kita, ya apa sih Bu, di komen ceramah tapi nyeneni Muhammadiyah, nyeneni Aisyah. Kan ada seperti itu yang laporan ke kita baik dari arah utara, selatan, barat, timur dan sebagainya. Nah, itu bahkan yang lapor juga pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Biasanya itu ngomong ke pimpinan, ke ketua, sehingga mereka juga diberikan peringatan. Saya kira itu Ibu yang pertama. Terima kasih sekali, apresiasi terhadap majelis. Kemudian yang kedua, memanage waktu dan materi. Kemudian yang ketiga, untuk cabang untuk bisa memberikan materi yang menyejukkan kepada jamaah, karena jamaah kita itu kalau diucapkan mesti heterogen, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara mubalighat atau mubaligh dengan jamaah. Dan yang terakhir, apa yang menjadi cita-cita Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya melalui majelis tabligh dan pengajian, salah satunya karena kita ada 7 majelis. Maka majelis-majelis yang lain monggo diakomodir.
kesehatan dan sebagainya. Dan itu sudah dilakukan oleh cabang masing-masing. Saya kira itu menyinari bumi. Cahayanya lembut penuh harapan. Bois, arahan pimpinan menuntun kita. Terima kasih Bu Era atas nasihat dan motivasinya. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang wa ilam naufirana wa tarhamna wa rahmatak dan merahmatika, pasti kami termasuk orang-orang yang bersih. Rabbana la tu'akhidna alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kepada pimpinan daerah dan jajarannya yang adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat kita bisa menghadiri mengikuti acara ini tanpa arang suatu apapun, dan semoga langkah kita lihat Bunur Aini. Bunur Aini juga sebagai salah satu mufassir tafsir At-Tanwir. Nah, maka dari sini beliau itu adalah ahli ilmu Al-Quran, baik itu tafsirnya, baik itu tajwidnya, baik itu nadanya yang kita baca juga dari yang lain. Inilah Bunur Aini al-Maskar. Ibu Dera Istianah MA. Beliau bisa juga ya. Yang kita utamakan adalah pada tahun ini. Ya, kita sebenarnya sudah ya berpuluh tahun ya, insya Allah ya. Tapi memang bertambah lama, bertambah Aisyah Muhammadiyah harus berkemajuan. Tidak boleh statis ya. Kita juga tidak tahu bagaimana di situ, cuman ada sedikit-sedikit selentingan. Muhammadiyah dan Aisyah itu. Nah, sehingga sesi ini kita bagi dua ya. Kebetulan saya membahas mengenai imam ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mera, kita harus memilih ya sholat tarawih ini. Seluruh imam harus sama rakaatnya ya. Nah, jadi kita akan memilih, kalau tadi masih boleh ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu 4, 3, tapi untuk di LPP karena memperingatkan kita dan kebiasaannya adalah 2. Dulu gimana? 2, 3. Nah, itu kita sepakati semua ya. Nah, nanti ini memang kalau tidak ikut acara ini akan dipilih oleh Majelis Tabligh sendiri siapa yang akan mewakili, siapa yang akan mengisi ya. Jadi karena memang harus sama semua ya. Dari segi rakaat harus sama. Kemudian dari segi tata cara ya. Di sini kebetulan ada saya ini kan ada materinya ya Bu ya. Nah, ini diambil dari pimpinan Tabligh Muhammadiyah Pusat. Nah, ini yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Sakiri. Tapi di sini ya tugas imam yang pertama ya. Tapi kita harus menghadap makmum dulu ya, seperti bapak-bapak di Masjid Muhammadiyah yang sudah bertata. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kita ke depan dan ingat bahwa shaf wanita itu berada di tengah-tengah. Memang DLP ada tempat shafnya Bu sekalian ya. Nanti memandikan jenazah itu semua pada kita ya. Jadi kita jangan ragu-ragu ya, pokoknya kita mengambil shaf di tengah, 1 jengkal saja majunya ya, jangan datar, setengah kaki. Nanti di pendalaman kita akan contohkan ya, di kaki kita. Nah, kemudian itu berbalik ya, balik, mari
jamaah sekalian, kita meluruskan soft. Jadi ojo berujur ngomong Allahu Akbar. Nah, terus kita perhatikan kalau softnya semua sudah rapi, lalu mulailah kita jelaskan dulu kalau hari pertama ya. Siapa yang kena hari pertama masih belum tahu. Nanti kita akan percabang saja ya. Nah, kita akan sholat sebagaimana biasanya, 2 rakaat dan terakhir 3 rakaat witir gitu ya. Nah, setelah itu boleh langsung kita takbir. Nah, ibu sekalian, insya Allah ya, kalau belum saya tidak tahu. Soalnya maaf ya, selama ini majelis tabligh ini mengkhususkannya hanya pada guru. Kayaknya kepada ranting cabang ini bisa dikatakan belum turun. Pernah turun tapi lama, sudah sangat lama ya. Nah, mudah-mudahan para imam-imam kita ini sudah semua bisa tata cara sholat. Sebab imam itu kan harus tahu fikih sholat ya. Insya Allah angkat tangan yang imam sudah semua ya. Kalau enggak, kita coba nanti di pendalaman ya, bagaimana cara takbir. Jadi supaya sama semuanya. Bagaimana cara ruku, bagaimana sujud ya. Jadi walaupun mereka sujudnya mungkin tidak cara kita, tapi kita sebenarnya sudah mengajarkan. Jangan sampai teman-teman kita yang di LPP yang mereka memang merupakan binaan kita ya, tata cara wudhu, tata cara sholat itu semua kita yang mengajarkan. Terus kita yang tampil di situ kok beda, itu kok tiba-tiba takbirnya kok ngono, kok sujudnya kok ini, padahal kita suruh mereka sujud sesuai dengan Rasulullah ya. Jadi ini nanti saya tidak tahu apakah nanti khusus imam akan kita adakan lagi pelatihan sholatnya ya, karena ya maaf memang kita anggap para pimpinan cabang, utusan cabang tentu semuanya sudah ahli ya. Tapi nanti kita lihat ya. Nah, begitu Bu sekalian, jadi harus disamakan semua para imam ini bagaimana tata caranya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu. Nanti materi itu Ibu bisa baca sendiri di rumah ya, agak panjang karena itu tulisannya Bapak PP Muhammadiyah. Nah, kemudian syarat untuk menjadi imam pertama harus membaca Al-Fatihah dengan fasih dan benar. Ya, jadi usahakan Fatihahnya itu fasih dan benar, dan ibu-ibu harus tahu ya, membacanya Al-Fatihah itu dengan nada jihaka, nadanya saja ya, yang benar gitu ya. Nah, nanti sebenarnya dari tahun-tahun kemarin kita akan kirim video gitu ya, kirim audio untuk para imam ini. Nah, kemudian bacaan Al-Qur'annya harus fasih, jelas, terang, makharijul hurufnya, tapi tidak boleh ngeremer. Nanti kita akan contohkan. Jangan alhamdulillah aja ya. Dan mizannya matarin disukun itu harus sama. Ta'awuznya 4, basmalah 4, alhamdulillah 4 sampai itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4 ketuk ya. Jadi jangan sampai kalau 6 itu terlalu bosan nanti ya. Nah, kemudian mad jaiz mufasilnya Bu 4 ketuk saja. Kemudian mad wajibnya karena wajib harus 6 ketuk ya. Nah, ini ada semua kan buku sekaliannya, adanya di lembaran ini. Nah, kemudian gerakan sholatnya. Nah, ketika membaca surat hendaklah yang pendek-pendek dari juz 30 atau yang lain. Karena ini kan kita dibatasi waktu jam 8, jadi tidak boleh membacanya panjang-panjang. Walaupun ibu-ibu hafal juz masuk, ada yang sudah langsung baca surat Al-Ikhlas, terus An-Nas ya. Ini memang itu. Jadi kita harus tartib suar. Nanti kita akan contohkan tartib suar itu bagaimana ya. Jadi kalau kita mengambil buku sekalian seperti yang dihafalkan oleh anak-anak TK kita, putra kelompok, dari Ad-Duha ke bawah ya. Jadi kalau mau yang panjang juga di tengah juga boleh, tapi tidak boleh panjang-panjang ya. Nah, jadi kita harus urut, jangan
Ya, jadi yang jangan yang apa namanya itu An-Nas dulu baru Al-Falaq. Oke, nah kemudian bilangan rakaat sholat tarawih sudah ya. Ketika witir membaca surat Al-A'la pada pertama dan Ikhlas. Jadi jangan Al-Ikhlasnya dipakai di depan. Jadi satu apa Bu? Kalau waktu witir tadi surat Al-A'la. Jadi karena kita pendek-pendek ya, tapi jadi kita bisa baca surat Al-A'la. Insya Allah para imam sudah hafal ya. Terus yang kedua surat apa Bu? Al-Kafirun ini karena suratnya pendek ya, kadang-kadang nanti bacaan Al-Kafirun itu harus betul banget ya. Kalau salah arti. Qul ya ayyuhal kafirun la. Nah, la-nya harus cepat. La a'budu ma ta'budun. Nomor 4 aja ya. Nah, jadi jangan Al-Ikhlas. Ada juga kalau misalnya waktunya masih agak panjang, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi keputusan tarjih resmi hanya memakai satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Itu sekalian. Nah, kemudian bacaan, saya ini sering ditanya, imam-imam sholat tarawih kok bacaannya cepat ya? Ya kalau saya selama ini yang bacanya Allahumma ba'id baini wa baina kan lama Bu ya. Nah, saya temukan juga di tarjih itu ada beberapa bacaan di sini ya, itu kayaknya harus agak menghafal ya, tapi insya Allah mudah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illallah. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau kita membaca doa iftitah kepanjangan, waktu kita jadi panjang. Jadi kita pakai doa iftitah yang pendek ya Bu ya. Ini insya Allah nanti dibagi ada semua ya. Nah kemudian setelah kita sholat witir ibu-ibu sekalian, kita doa. Selama ini gimana melakukannya? Subhanal malikil kudus ya 3 kali ya. Nanti jamaahnya ikut subhanal malikil kudus, terus 3 kali Rabbil malaikati waruh. Ya kalau biasanya ya kita kan ngikut imam ya, tapi sekarang ibu-ibu sekalian akan menjadi imam lah. Kemudian berbalik sebentar, doa sedikit saja, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya itu dalam hati. Ya, jadi kita kalau setelah sholat itu kita memang dianjurkan untuk berbalik, kayak imam-imam kan dia berbalik, kemudian doa yang paling pendek dan itu didengar untuk diri kita sendiri. Ya, itu ya. Paling penceramah yang efektif dan menarik itu maka akan disampaikan perlu dimiliki oleh seorang penceramah. Dan yang keempat, melafalkan atau membaca hadis yang benar. Baik, pertama tentang penyeragaman materi ceramah di LP. Kalau tahun yang lalu ibu-ibu diminta menyerahkan topik atau tema kepada panitia majelis tabligh dan ketajihan. Kalau sekarang MTK sudah membuat silabi yang tertuang dalam buku hadis Anwarul Qulub tentang iman. Ibu-ibu saya kira sudah punya semua karena ini sudah dikaji pada Ramadan yang lalu. Ya nanti berarti Bu Yayu akan mengambil hadis nomor 1. Lalu nomor 2 misalnya saya, berarti saya mengambil hadis nomor 2. Ini kecuali yang mempunyai spesialis ilmu seperti Bu Tuni yang ahli hukum konvensional ya, hukum yang umum, maka nanti Bu Tino diharapkan memang memberikan materi yang berkaitan dengan masalah hukum. Tapi kalau yang masalah hukum agama itu wilayah kita.
ya wilayah mubalighah, yaitu hukum tentang penakahan misalnya, tentang warisan misalnya. Ini kan dasar Butino sudah tepat untuk di sana untuk menyatakan masalah itu. Kemudian yang kaitannya dengan materi hadis, barangkali ibu-ibu gini loh, ini ya apa caranya hadisnya ini kita nggak seperti kajian ya ibu-ibu. Kalau kajian itu kan kita membaca, kita terjemahkan, lalu kita simpulkan, ambil maknanya, kita jelaskan. Kan kita ceramah ya di sana, kan kita ini ceramah. Jadi untuk materi ini nanti, nah ini contoh hadis itu tentang cinta Rasulullah. Nah, mungkin ibu apa ya yang saya sampaikan di sana? Ini untuk mempermudah kita bisa mengambil di literatur, di buku-buku ciri-ciri cinta Rasulullah. Misalnya, ciri-ciri cinta Rasulullah itu seperti apa? Melaksanakan atau mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintahnya kan banyak, masalah ibadah, masalah sholat dan sebagainya kan banyak. Ibu bisa mengambil dari subtema tadi, lalu dikembangkan, dirangkum, dibuatkan jadilah suatu materi ceramah. Atau ciri-ciri cinta Rasulullah yang kedua misalnya menjadikan Rasulullah suri tauladan, ya. Jadi masalah akhlak, ya, masalah akhlak ya. Jadi kita harus mengikuti akhlak Rasulullah. Kita mengambil tema akhlak. Nah ini tepat sekali di sana. Karena kita memang perlu penjelasan masalah akhlak, ya. Baik akhlak terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungan ya, langsung. Ini contoh ya ibu. Nanti secara mendalam, nanti kan ada kelas khusus, ada waktu 1 jam. Nanti akan kita bahas di sana yang penceramah. Saya kira beriman juga sama, ya. Jadi nanti kita bahas di sana contoh-contoh yang lebih konkret. Saya ini hanya memberikan secara umum dulu, karena waktunya dibatasi. Jadi kita bukan kajian ini, jadi bukan kajian, kita adalah merangkum suatu materi ceramah, tapi landasannya yang sudah ada di dalam buku ini. Kenapa Bu Nur Aini kok mengambil dari materi ini tidak bebas, supaya tidak pakai masalah bab iman. Mungkin tahun depan bukan bab iman lagi, mungkin masalah lain lagi, ya, supaya tidak terulang-ulang. Ini tujuannya. Bu Nur Aini orangnya idealis memang, saya akui. Jadi karena teman akrab saya sejak S1 dan hanya saya yang akrab dengan kita harus menyesuaikan materi dan juga metode yang kita gunakan di sana. Ya, materi-materinya yang sifatnya persuasif, mengajak, memberikan ilmu, informasi supaya mereka itu bisa berubah menjadi yang lebih baik. Ya, gitu tadi sudah disinggung oleh Ibu Hera. Jadi kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi, tapi yang bisa dilakukan, yang bisa merubah keadaan dia menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya materi yang secara apa yang harus kita siapkan apabila kita itu berdakwah. Jadi ada 4 hal. Ya. Pertama, siapa yang berdakwah itu? Kedua, siapa yang kita dakwahi? Ketiga, tema apa yang pas untuk audiens tersebut? Yang keempat, metode apa yang cocok? Karena kita ini adalah sumber informasi. Setiap kita ceramah, pasti kita ditanya sesuatu. Kenapa yang luas? Karena tidak hanya tema yang kita sampaikan yang akan ditanyakan, biasanya tuh macam-macam. Ya, jadi di luar tema, mungkin kejadian di dalam rumah, mungkin di masyarakat yang lihat, mungkin di komunitasnya dan sebagainya. Ya, memiliki pengetahuan, kita harus punya wawasan kebangsaan yang luas, agama. Karena hukumnya nikah siri. Karena maaf, ini udah lagi tren sekarang. Nikah siri itu menurut orang kaum sosialita, kaum yang nggak ngerti agama tapi dia sok-sok hebat itu suatu hal yang negatif. Kenapa alasannya? Enggak, biasanya nikah siri itu kan tanpa sepengetahuan istri pertama.
Jadi nggak ada izin Bu itu, nggak izin sama istrinya, dia menikah. Jadi kayak sudut pandang sebelah mata. Nah, sekarang ini kan ada undang-undang baru ya, Bu ya. KUHP nomor 1 tahun 2023 yang baru disahkan 2 Januari 2026 itu mengatur masalah nikah siri. Jadi nikah siri, maaf ini sedikit karena nikah siri tanpa izin di penjara 6 tahun. Demikian juga yang poligami tidak izin istri pertama sama penjara 6 tahun. Sebenarnya melindungi kita bagi kaum wanita. Tapi zina itu hanya 1 tahun. 6 tahun, perzinahan cuma 1 tahun. Beda zina ya. Nah ini maaf, sudah salah dekat ini contoh saja. Salah dekat. Tadi siapa yang berjawab sudah ya. Lalu memiliki akhlak yang baik. Ini harus percepat. Kemudian yang selanjutnya siapa yang tidak baik tadi sudah saya jelaskan ya. Kita melihat siapa orang yang Quran surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dengan bijaksana, hikmah, kemudian mau'izatil hasanah dengan pelajaran, peringatan, nasihat yang baik, wajadilhum dan dengan diskusi dengan debat dengan cara yang baik berdasarkan hukum-hukum yang sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, saya takut jadi mas-masan karena kesusun ini. Kita membacakan hadis itu adalah tata bahasa Arabnya, nahwu sharafnya itu yang ditekankan. Ya. Jadi supaya maknanya itu mudah dipahami. Jadi nggak sama dengan Al-Quran. Ya nanti akan kita bahas contohnya satu-satu di kelas khusus ya. Nanti saya contohkan. Jadi seperti itu ibu-ibu dan kita maaf ini sedikit kita sebagai mubalighah ya. Terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Istiana tadi, ketika kita menyampaikan dakwah itu kan trennya itu yang lucu guyonan, jadi terkadang apa kita mau ngasih yang materi yang agak bobotnya berat itu pekewo. Tapi alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini dan panduan ini paling tidak memang membuat kita yang ditugasi sebagai penceramah itu harus mencari-cari kira-kira bagaimana menyampaikannya yang supaya apa ada interaksi, kemudian audiens itu juga merasa bisa menangkap apa yang bisa kita sampaikan. Nah, mohon kepada Ibu Istiana mungkin ada tips atau triknya, tidak bobot, tidak terlalu berat, tapi bisa ditangkap dengan baik. Tentunya dengan ada unsur-unsur yang ya ada guyonnya sedikit, mungkin ada. Saya dari cabang Bedok Dandan yang ditugaskan sebagai imam. Yang saya tanyakan, kalau kita sholat jamaah bersama bapak-bapak kan bismillahnya disirkan. Kemudian untuk yang akan kita laksanakan sebagaimana jiharka, apakah ta'awud dan bismillahnya kita jiharkan ya? Jadi saya pernah mengikuti pelatihan sholat di PP Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah di Jogja. Nah, ketika itu sholat pembacaan basmalah bisa dilakukan dua-duanya. Bisa sir, ya. Sir itu bukan berarti tidak baca basmalah, tetapi sebenarnya itu berkaitan dengan paham apakah basmalah itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak. Jadi kalau ada hadis Nabi yang mengatakan surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Nah, ternyata yang kuat adalah basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama. Nah, dari Muhammadiyah karena dua-duanya kuat, ada yang sir dan tidak, silakan pilih
Nah, ya silakan pilih pakai basmalah yang jahar atau tidak. Nah, tadi bahwa basmalah termasuk surat Al-Fatihah. Karena menganggap dia surat Al-Fatihah, maka bacaannya dari awal sampai akhir itu sama. Tapi ada paham yang menganggap bahwa basmalah bukan surat Al-Fatihah, karena sudah ditetapkan Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang berturut-turut. Nah itu ya Bu ya. Nah oleh sebab itu tadi kita menjaharkan, ada yang menjaharkan dengan jahar banget, ada yang menjaharkan dengan setengah jahar. Tadi Bu Hera bilang jahar. Nah begitu juga untuk surat-surat yang lain, karena dia adalah fasilah ya. Basmalah itu adalah fasilah. Fasilah itu pembeda antara satu surat dengan lainnya, maka itu juga bisa dibaca jahar. Karena kalau boleh kami terus wadduha, ada soalnya ngambil di tengah ya. Nah maka itu tadi ya Bu ya. Tapi kita kalau menurut saya kita jaharkan aja supaya habis ini baca surat apa. Soalnya saya sendiri kan tidak hafal 30 juz saya. Jadi kalau imamnya itu ya boleh. Nah itu ya Bu ya. Jadi biar tahu ini ada fasilah namanya itu. Nah kemudian mengenai Bu Fauziah tadi, mana ini? Kalau ditentukan pakai nada jiharka ya, nggak apa-apa. Kalau tidak jiharka pun tidak apa-apa. Cuman karena ibu-ibu yang di sana itu ajarannya jiharka. Kalau bisa pergunakan, tapi kalau nggak bisa boten apa-apa ya. Jadi karena ini sudah bukan ada jiharka yang tinggi-tinggi tadi kayak Pak Febri ya, kayak itu kan ada jiharka untuk kita disuda ya, supaya lebih indah mungkin, terus untuk tampil. Jadi jiharkanya biasa aja gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, supaya tadi pengikutnya itu lebih paham, soalnya kita ngajarnya di situ. Nah, kalau beda-beda itu yang susah ini. Tapi ya, buatan apa-apa juga. Bayi itu ya juga gitu, sering tak seneni. Tadi tapi lagi mami kok rambutnya antah. Sebenarnya lagu itu kan sudah ditentukan oleh Rasul ya. Ini ada namanya Bayati, Jiharka, Hijaz. Tapi ya karena dulu aku nih pesantren di sini ngomong ya wis kalau mami ya udah surat Al-Fatihah ke bawah. Jadi jangan yang panjang-panjang, tapi jangan dibaca Iqra, apalagi itu yang panjang itu. Trik-trik ceramah supaya tidak membosankan. Jadi boleh kita dengan kita boleh dengan cerita. Dia kok tanjung terdaftar. Tapi yang penting substansi dari materi kita berikan itu jelas, bisa diambil pelajaran dari situ. Jadi kalau keluar selesai pengajian ditanya mau oleh apa itu materi, mau kembali Anda harus bisa intisari dari ceramah itu tadi apa yang bisa diambil pelajaran bagi orang tersebut, orang yang bermanfaat ya bagi orang lain, dan ini menginspirasi berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ajaran agama yang benar, itu boleh. Karena apa? Orang awam, maaf ya, kalau saya di orang ibu itu kalau juga ceritanya pertama dia nggak mau mikir, maunya niru. Karena niru itu kan nggak usah mikir ya. Jadi apa sih di sampai anak itu apa ya? Tak terapkan deh anakku misalnya, tak terapkan deh suamiku misalnya. Jadi seperti itu kalau di awam, orang-orang awam. Tapi kalau ibu Aisyah itu memang luar biasa. Aisyah itu adalah militer. Jadi isinya kajian, jadi haus ilmu, dikasih keras-keras yang pedes-pedes lahap saja. Tapi kalau di PKK, foto, tak mau ikut pengajian lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi boleh sekali cerita, boleh humoris, boleh. Yang penting substansi mereka bisa mengambil makna, manfaat yang kita sampaikan. Terima kasih. Juga ketika penerapan di
LP, insya Allah begitu. Semoga ilmu yang diraih pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa berubah menjadi lebih baik, lebih bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri sekian, apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra dengan cat ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا